Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Samar-samar suara gemeretak di kamar terdengar dari benda-benda yang berada di sekitarku. Tapi aku masih terus tertidur dengan gelisah. Sebuah mimpi yang aneh tiba-tiba mengusik tidurku. Cahyo, kami salah. Masalah terbesar ada di alam manusia. Tiba-tiba aku melihat Danan di mimpi yang seolah begitu nyata. Terlihat Danan, Pak Lek, Mas Jagat, dan beberapa wujud yang tak dapat kulihat dengan jelas tengah berlari di alam yang penuh dengan kekacauan itu. Nan, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa bicara sama aku dari sana? Aku masih tak bisa menilai apa yang terjadi. Namun kekuatan dalam mimpi itu bahkan kurasakan di sekitar tubuhku. Pusaka-pusaka sakti mandraguna berserakan di tempat ini. Aku menggunakan Koco Benggolo untuk menyampaikan ini kepadamu. Dengar baik-baik, Jul. Perang para danyang terjadi karena pengkhianatan mereka yang diberkahi semesta. Hentikan mereka. Suara cermin yang pecah terdengar bersama hilangnya penglihatan di mimpiku. Aku terbangun bersama benda-benda yang berjatuhan di sekitarku. Samar-samar aku pun mendengar sisa suara raungan Wanasura yang ikut merasakan kekuatan itu. Nan, Pak Lek. Aku benar-benar mencemaskan keadaan mereka yang tak lagi berada di dunia yang sama denganku. Apalagi saat melihat apa yang terjadi di mimpi tadi, tak mungkin aku tidak khawatir. Sayangnya, sudah beberapa minggu aku mencari petunjuk mengenai perang para danyang yang dimaksud oleh Danan dan yang lain, tapi aku tak menemukan petunjuk apapun. Seolah semua yang kucari tertutupi oleh sesuatu yang misterius. Jangan memaksakan diri, Le. Kalau sudah waktunya, kamu pasti akan dapat petunjuk. Bule menyadari kekhawatiranku. Saat dimana seharusnya aku menemani Bule agar tidak kesepian, malah terbalik, dimana Bule lah yang sering menenangkanku. Iyo Bule, cuma merasa bersalah aja kalau aku hanya diam saja tanpa berbuat apa-apa, ucapku sambil menikmati masakan Bule yang sudah siap bahkan sebelum aku terbangun. Satu panci sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi yang masih tersaji di cobeknya. Tak mungkin aku menolak kenikmatan duniawi ini. Bule ngerti, Le. Tapi memangnya rasa bersalah bisa bikin orang jadi makan selap itu? Ucap Bule menyindirku yang tidak henti-hentinya mengambil lauk di meja. Hehe, bener Bule. Rasa bersalah bikin lapar, tawaku. Bule hanya menggeleng melihat kelakuanku. Tapi sebenarnya bukan hanya alasan itu atau memang masakan Bule yang enak. Hanya saja aku cukup sedih saat melihat tanpa keberadaan Pak Lek. Bule masih latah memasak porsi yang sama seperti saat Pak Lek ada di sini. Bule, habis ini aku tinggal agak lama ya. Bule gak apa-apa kan? Tanyaku. Ke desanya Ustadz Imron, balas Bule. Iya Bule, Cahyo datangi dulu aja. Terlepas bisa bantu atau enggak, yang penting usaha dulu. Yang penting hati-hati, Le. Kalau urusan penyakit, serahkan sama dokter-dokter yang lebih ngerti. Bener, seenggaknya Cahyo bisa mastiin seandainya apa yang terjadi di sana bukan masalah gaib. Setelah perbincangan itu, aku pun berpamitan dan bergegas menaiki Vespa tua andalanku menuju desa Ustadz Imron, desa Darmo Kulon.
Perjalanan yang cukup jauh membawaku sampai ke desa Darmokulon. Saat lewat tengah malam, ada beberapa suara-suara dari dalam rumah, suara rintihan hingga tangisan. Namun aku belum berani untuk bertindak apapun tanpa bertemu dengan Ustadz Imron lebih dahulu. Sesekali aku memantau dari kejauhan. Suara teriakan dari dalam rumah terdengar semakin keras saat kerabat mereka tak lagi mampu menahan orang itu. Ia memaksa keluar dan berteriak-teriak layaknya seseorang yang kesurupan. Sebagian tubuh orang itu membentuk ruam seperti luka bakar, hingga ada yang menghitam. Tubuh mereka kaku, dan perlahan orang itu seperti kehilangan kewarasan. Jadi ini yang diceritakan oleh Ustadz Imron, gumamku. Kerabat orang itu memaksanya untuk kembali ke dalam rumah. Mereka tak segan-segan menggunakan tambang dan memaksanya. Jelas mereka khawatir akan apa yang terjadi pada kerabatnya. Yang aku khawatirkan jika penyakit itu ternyata menular. Benar, aku tak bisa sembarangan menemui orang di desa ini. Aku menuntun si Mbah agar tidak berisik menuju musola desa. Terlihat sekumpulan warga baru saja meninggalkan musola dengan wajah sedih. Saat sampai di sana, aku segera mengetahui alasannya. Jasad seorang perempuan ditinggalkan di samping musola tanpa ada seorang pun yang menjaga. Dengan berhati-hati, aku mendekat pada keranda bambu itu dan menyibakkan kain yang menutupi wajah jasad itu. Saat itu, aku pun buru-buru menutupnya dan mengucap istighfar. Jasad itu mati dengan penyakit yang sama seperti orang yang kulihat tadi. Aku pun buru-buru mencuci tanganku, sekaligus melakukan wudhu dan mendoakan jasad itu agar rohnya bisa pergi dengan tenang. Mungkin ada baiknya aku bermalam di musola, sekaligus menjaga jasad itu agar tidak diincar orang jahat atau setan-setan yang tertarik dengan jasad seperti ini. Tak kusangka, keputusanku mempertemukanku dengan Anggoro, seorang dokter muda yang juga baru saja tiba di desa kelahirannya sendiri. Kedatangannya melegitimasi bahwa apa yang dihadapi warga desa Darmokulon adalah wabah kusta. Namun ia juga menceritakan bahwa ada hal lain yang menyebabkan wabah itu merebak di desa. Sebuah sendang yang digunakan untuk membuang jasad warga desa yang tak bisa dikebumikan. Aku menduga bahwa ada ikatan leluhur yang mengutuk masyarakat desa Darmokulon dengan sosok bernama Raden Sutobenggolo. Namun, ketika aku teringat ular jadi-jadian yang mengepung Anggoro dalam wujud warga desa yang telah mati, aku merasa ada sosok lain yang jauh lebih besar. Istirahat saja Mas Cahyo, semalam kan belum sempat tidur nyenyak. Ustadz Imron menyadari aku yang keluar dari kamar. Ia terlihat menikmati secangkir kopi sambil membaca buku-buku kajian yang sudah terlihat lusuh. Aku yakin Ustadz Imron sudah membaca buku-buku itu berkali-kali. "Ndak Pak Ustadz, kelamaan tidur malah pusing. Tak cuci muka dulu," sahutku. Aku mencuci muka sejenak dan Ustadz Imron terlihat pindah ke dapur membuatkanku secangkir kopi hitam dan menyiapkan 2 piring bersama 2 bungkus sarapan yang ia beli untuk kami makan berdua. "Maaf yo Mas, yang masih jualan cuma nasi pecel. Istri dan anak saya ikut Mas Anggoro untuk diperiksa, jadi ya gak sempat masak." "Alah Pak, menu mewah ini, saya malah jadi ngerepotin," jawabku tanpa malu-malu membuka bungkusan nasi pecel yang disediakan. Ustadz Imron menceritakan bahwa sejak pagi Anggoro sudah sibuk menyambut tenaga medis yang membantu menangani warga yang terkena penyakit. Aku pun sadar saat terdengar suara mobil yang melintas dengan pengeras suara menyampaikan penyuluhan singkat kepada warga desa. "Semua warga, baik yang sakit atau sehat, diharapkan memeriksakan diri di pos yang sudah disediakan. Warga yang tidak mampu berdiri akan didatangi oleh petugas. Mohon kerjasamanya. Sekali lagi, mohon kerjasamanya."
Suara itu terus terdengar dari mobil yang berkeliling di desa. Aku sudah bisa menebak selelah apa Anggoro saat ini. Mungkin malah ia belum tidur sama sekali sejak kedatangannya di desa ini. Melihat perjuangan Anggoro untuk desanya, aku dan Ustadz Imron tak ingin membuang-buang waktu. Ada beberapa tempat yang harus aku kunjungi, mulai dari pemakaman, sendang mayat, hingga bukit tempat di mana warga desa melakukan pemujaan dulu. Aku sudah mendengar tentang sendang mayat dan pemakaman dari Anggoro. Menurutku, sebaiknya kami menghindari tempat itu dulu. Tempat yang kemungkinan besar merupakan asal penyakit yang diderita warga. Mumpung matahari masih berada di atas kami, Ustadz Imron mengajakku untuk menaiki bukit dimanapun dan pemujaan berada. Cahaya matahari begitu terik, namun angin berhembus sedikit memberi rasa sejuk di jalur bukit yang kami lalui. Sekilas, desa Darmo Kulon terlihat begitu asri dengan hamparan pepohonan yang mengelilinginya. Siapa sangka jika sebuah wabah bisa menjangkit desa ini. Sedikit menanjak, aku mulai bisa melihat berbagai tempat, termasuk sebuah sendang yang cukup berjarak dari desa. Walau tertutup pepohonan, aku masih bisa melihat ceruk dari sendang yang sudah mengering itu. Masih kuat, Mas. Aman, Pak Ustadz. Kalau cuma bukit segini, saya sering naik turun pas kecil. Balasku sambil mengingat bagaimana Pak Lek dulu sering mengajakku mendatangi tempat-tempat seperti ini. Kami berjalan hampir 1 jam perjalanan, dan sesuai cerita Ustadz Imron, aku menemukan punden berwujud tumpukan batu yang sudah berlumut, seolah lama tak tersentuh. Pak Ustadz, tunggu. Aku menyadari sesuatu. Tak hanya kami berdua yang ada di sini. Ada seseorang yang telah lebih dulu berada di tempat ini sebelum kami. Seorang kakek. Ia mengenakan pakaian surjan lusuh seperti warga desa, dengan ikat kepala di dahi yang membuat rambut putih panjangnya terlihat sedikit rapi. Ia terlihat sedang menyusun batu-batu kecil di dekat salah satu pohon di sana. Kulon wun, aku mencoba bersikap sopan pada kakek itu. Kakek itu pun menoleh dan tersenyum pada kami. Hehehe, ono tamu toh. Tidak kusangka, walau sudah terlihat begitu renta, kakek itu bergerak dengan lincah melompati batu-batuan yang menghalanginya dan menghampiri kami. Kamu bukan orang sini, Tole? Tanya kakek itu. Bukan, Mbah. Kakek itu masih terus tertawa sambil mengelilingiku. Ia melirik ke arah Ustadz Imron, namun raut wajahnya berubah dan berpaling lagi ke arahku. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa mau dari kakek ini. Bah, Simba ini sinten toh? Seketika itu, kakek itu mendekatkan wajahnya kepadaku sedekat-dekatnya. Setelahnya, ia mundur dan gantian mendekati Ustadz Imron. Tiba-tiba, kakek itu meludah dan kembali mendekat ke sebelahku. Jangan ikut-ikutan urusan di sini. Kalau kamu mati, kamu tidak bisa menolong teman-temanmu, ucap kakek itu. Seketika aku merasakan tekanan yang menakutkan dari kakek itu. Ini bukan sesuatu yang berasal dari manusia. Kakek itu tertawa dan meninggalkanku kembali ke tempatnya semula. Aku terdiam. Apakah yang dia maksud adalah Danan dan yang lain? Bagaimana dia tahu tentang mereka? Ustadz Imron sepertinya merasakan hal yang sama. Ia pun bergegas melangkah mendekat ke arahku. Seumur-umur tinggal di sini, saya belum pernah bertemu dengan kakek itu, Mas. Wajah Ustadz Imron terlihat cemas. Aku diam sejenak. Aku mencoba menenangkan pikiranku dan membaca situasi ini. Bagaimana Ustadz Imron tidak mengenal dia? Dia adalah sosok yang sebelumnya dipuja-puja oleh warga desa, Raden Soto Gundul. Suto Benggolo, Raden Suto Benggolo. Kakek itu tiba-tiba kembali menoleh dan menatap dengan kesal ke arahku. Yaitu, balasku membenarkan koreksinya. Bocah kurang ajar, teriak Raden Suto Benggolo yang sosoknya sama sekali tidak seperti yang kubayangkan.
Ustadz Imron tidak percaya dengan perbincangan kami. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah Danyang yang dianggap sebagai penjaga desa. Mungkin ia juga tidak menyangka bahwa Raden Sutobenggolo akan muncul di siang hari. "Jadi, kau benar Raden Sutobenggolo?" Ustadz Imron mencoba membuka perbincangan di antara mereka. Namun alih-alih menjawab Ustadz Imron, Raden Sutobenggolo justru membalasnya dengan meludah di tanah. Aku pun menahan Ustadz Imron untuk kembali berbicara dan mencoba mendekat pada sosok yang dianggap sebagai biang kerok dari permasalahan desa ini. "Maaf Mbah, saya tidak ingin berlama-lama. Saya cuma minta Simbah hentikan semua perbuatan pada desa Darmokulon dan jangan ganggu mereka lagi," ucapku. Tiba-tiba telapak tangan yang dingin mencengkram di belakangku. Aku tak lagi melihat Raden Sutobenggolo. Ia tiba-tiba berada di belakangku begitu saja. "Aku menghormati yang bersemayam di tubuhmu. Tapi kalau kau masih kurang ajar, aku tidak segan-segan menghabisi kalian." Aku bisa saja mati saat itu juga. Aku benar-benar lengah. Saat itu, suara geraman Wanasura terdengar dari tubuhku, dan barulah Raden Sutobenggolo melepaskan cengkeramannya. Saat itu, tiba-tiba aku merasa lemas dan jatuh terduduk saat sosok itu kembali menghilang. "Mas Cahyo," Ustadz Imron tak tinggal diam. Ia membacakan ayat kursi untuk mengusir Raden Sutobenggolo. Namun, sosok itu hanya sedikit terusik. "Buat apa kau mencoba menolong mereka? Mereka yang minta perjanjian, mereka yang bersedia memberikan bayaran, tapi mereka yang mengingkari. Masih kuizinkan hidup saja. Harusnya mereka sudah terima kasih," umpat Raden Sutobenggolo. "Meminta perjanjian?" Aku mengernyitkan dahiku, berusaha menebak maksud dari sosok penguasa bukit ini. "Jangan pura-pura goblok. Kunyuk itu tahu semuanya," balas Raden Sutobenggolo. "Lantas, apa maksudmu meminta syariah? Dan apa yang kau perbuat pada Mbah Kawis? Warga desa sudah beriman pada Allah. Memuja makhluk sepertimu adalah dosa besar," balas Ustadz Imron. Kali ini, tiba-tiba, sosok itu sudah berada di dekat Ustadz Imron. Dengan sigap aku menarik Ustadz Imron dan menjauhkan dirinya dari makhluk itu. "Jangan berani-berani kau sentuh dia," ancamku bersama Wanasura yang mulai merasa kesal dengan setan ini. "Kalau begitu, kalian hanya perlu menerima konsekuensi atas apa yang kalian lakukan." Makhluk itu berjalan mendekat ke arahku. "Hentikan saja kalau bisa. Itu pun kalau kau tidak mati membusuk seperti anjing cacat." Sosok itu pun pergi menjauh. Samar-samar, sosok itu menghilang begitu saja tanpa petunjuk apapun. "Brengsek, dia mempermainkan kita," ucapku kesal. Ustadz Imron tak henti-hentinya membaca istighfar. Ia benar-benar tidak menyangka akan apa yang ia lihat di siang hari bolong. "Kita turun Pak Ustadz. Pak Ustadz harus ceritakan semuanya." "Baik Mas Cahyo, kita ke Sendang. Saya akan ceritakan semua yang saya tahu. Sendang itu berhubungan dengan leluhur desa ini." Kami pun tak memakan waktu lama di tempat itu. Dengan berhati-hati, kami menuruni bukit itu dan melangkah menuju tempat yang didominasi pohon-pohon kering. Namun, saat hendak mendekat ke arah Sendang, terlihat beberapa orang berada di sana dengan mengenakan masker dan pakaian khusus. Aku menduga mereka adalah teman-teman Anggoro yang mencari petunjuk atas penyebab wabah kusta di desa ini. "Tidak bisa Pak Ustadz, kita harus ke tempat ini lagi nanti. Setidaknya kita harus menunggu tempat ini sepi dan tanah ini disinari cahaya bulan." "Kenapa Mas Cahyo? Maksudnya kita harus kembali ke sini malam hari?" Aku mengangguk. Sedari tadi aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Namun semuanya tersembunyi dengan rapi dan tak mampu kutemukan. Tapi aku benar-benar yakin bahwa kali ini firasatku tak mungkin salah. Mungkin
Kita harus merawat tanah ini, ucapku pada Ustadz Imron. Pertemuanku dengan Raden Sotobenggolo benar-benar di luar perkiraanku. Ia bisa muncul begitu saja di siang hari, layaknya sosok manusia pada umumnya. Namun tak bisa kupungkiri bahwa aku merasakan bahaya yang tersembunyi dari dalam dirinya. Leluhur desa Darmo Kulon sudah melakukan dosa yang berat, Mas Cahyo, termasuk juga leluhur saya. Ustadz Imron menyempatkan untuk bercerita kepadaku di sebuah tempat yang cukup nyaman di kaki bukit. Seberat apa dosa mereka hingga makhluk itu bisa berkuasa terhadap warga desa, Pak? Ustadz Imron terlihat sedikit merenung. Ia bingung untuk memulai dari mana apa yang akan ia ceritakan. Leluhur desa Darmo Kulon mendapatkan desa ini dengan membantai warga asli. Tempat ini dibangun di atas mayat-mayat mereka. Nafasku tertahan saat mendengar ucapan itu. Aku pernah mendengar tentang masa-masa perebutan lahan di zaman dulu. Namun aku tak menyangka jika sampai ada yang membantai satu desa demi mendapatkan tempat tinggalnya. Ustadz Imron menceritakan bahwa desa ini dibangun oleh 10 keluarga leluhur mereka. Kala itu, ke-10 keluarga itu terusir dari kampung halaman mereka yang terjadi perang saudara. Perebutan tanah membuat mereka saling bunuh, baik secara langsung maupun dengan perantara santet. Mereka yang kalah tak punya pilihan lain selain pergi dan mencari tempat baru. Desa Darmo Kulon sebelumnya hanya ditinggali oleh para petani sipil yang jarang mengenal dunia luar. Tanah di sana begitu subur, tempatnya tenang dan tidak mudah dijangkau. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa kala itu Belanda sudah masuk ke Indonesia dan mulai menggeser kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa saat itu. Ke-10 keluarga itu tidak berniat mendapatkan desa itu dengan cara yang baik. Mereka tidak menemui warga desa dan justru menemui Raden Sotobenggolo yang sudah berada selama ratusan tahun di bukit desa itu. Ke-10 keluarga membuat kesepakatan dengan sang penguasa gaib itu dan membuat perjanjian. Aku dan seluruh keturunanku akan mengabdi kepadamu, Raden Sotobenggolo. Sebagai gantinya, habisi setiap warga desa itu agar kami bisa mendapatkan tempat tinggal dan lahan penghidupan mereka. Sebagai tanda perjanjian, mereka mempersembahkan seorang anak perawan mereka untuk menjadi istri sang danyang itu. Kemolekan manusia perempuan itu membuat Raden Sotobenggolo tergoda hingga mengabulkan permintaan ke-10 keluarga itu. Raden Sotobenggolo meludahi tanah di hadapan perempuan itu dan menyuruhnya untuk mengambil tanah yang sudah ia ludahi. Tanah itu harus dicampur darah ayam hitam dan ditanamkan di depan rumah-rumah warga desa saat itu. Semua itu harus dilakukan dalam 1 malam. Ke-10 keluarga itu menyetujuinya. Mereka melakukan perintah Raden Sotobenggolo dan segera mencari ayam hitam untuk menggenapi syarat yang diminta. Malam saat tanah itu ditanam di depan rumah warga desa, hujan turun dengan begitu deras. Hawa dingin menusuk seolah alam mengutuk perbuatan mereka. Saat matahari terbit, tak ada satupun warga yang keluar dari rumah. Keadaan desa begitu sepi, tanpa ada satu orang pun yang melintas. Dari salah satu pintu rumah, terlihat darah segar mengalir keluar begitu saja. Ke-10 keluarga itu tak bisa menebak apa yang terjadi. Mereka masih bermukim di bukit hingga memastikan tak ada lagi warga desa di sana. Pada hari ketiga, mereka kembali ke desa dan mencium bau busuk dari rumah-rumah. Saat itu, mereka baru berani masuk ke rumah-rumah warga desa. Sebuah pemandangan mengerikan tersaji di hadapan mereka. Semua warga desa mati. Rumah-rumah itu diisi jasad warga yang tergantung di langit-langit rumah. Sebagian menghabisi dirinya sendiri dengan pisau hingga darah mengalir di tanah. Satu-satunya sumur di desa pun sudah terisi mayat warga desa.
mereka semua menghabisi dirinya sendiri. Pemandangan mengerikan itu justru membuat mereka tertawa. Akhirnya, desa itu benar-benar mereka kuasai. Kuburkan jasad mereka di tanah mereka sendiri. Setelah desa ini milik kalian, tepati janji kalian, atau sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Raden Sutabenggolo muncul di desa itu untuk pertama kalinya. Kali ini, ia benar-benar menguasai desa itu dan warga barunya. Saat kembali ke pemukiman di bukit untuk menghaturkan sesajen, mereka disambut dengan pemandangan yang membuat mereka tercengang. Anak perempuan yang dipersembahkan untuk istri Raden Sutabenggolo telah mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Kepalanya tergantung di salah satu pohon yang ada di bukit itu. Apa yang kau lakukan pada perempuan itu? Ia kami persembahkan untuk menjadi istrimu. Raden Sutabenggolo muncul dari jauh dengan wajah yang penuh darah. Ia masih memainkan bagian tubuh perempuan itu sambil tertawa. Memangnya kalian pikir bagaimana cara setan menikmati tubuh manusia? Tawa Raden Sutabenggolo adalah mimpi buruk untuk mereka. Kejadian itu seolah ancaman bahwa ia tak segan-segan berbuat apapun terhadap warga desa jika melanggar perjanjian. Sebagai gantinya, Raden Sutabenggolo akan melindungi desa Darmokulon sebagai wilayah kekuasaannya. Ustadz Imron menceritakan semua ini setelah mencari beberapa peninggalan yang masih dimiliki oleh beberapa keluarga. Ia yakin bahwa tidak semua warga di desa Darmokulon mengetahui kenyataan ini. Ustadz Imron tidak ingin begitu saja menceritakan hal ini karena tak ingin warga goyah dengan keputusannya untuk berhenti memuja Raden Sutabenggolo. Ini keputusan saya dan almarhum Mbah Kawis, ucap Ustadz Imron. Aku mengangguk mengerti. Aku tak bisa menyalahkan Ustadz Imron dan warga desa sekarang pun sudah melakukan hal yang benar. Saya mengerti Pak Ustadz, tapi pemutusan perjanjian gaib tidak semudah itu. Selalu ada konsekuensi yang akan diterima. Kira-kira apa yang bisa kita perbuat, Mas? Tenang saja. Untung ada Ustadz Imron yang mengerti agama. Yang harus kita lakukan adalah meruat kembali tanah ini, mengambil kembali tanah yang diakui oleh setan itu untuk kembali menerima berkah dari Yang Maha Pencipta. Kami kembali sejenak menuju rumah Ustadz Imron untuk membersihkan diri dan mengambil beberapa benda yang kami gunakan sebagai perantara ritual ruatan yang akan kami lakukan. Saat langit mencapai batas malam, kami pun pergi menuju sendang mayat, memulai semua ruatan ini dari tempat terkelam di desa Darmokulon. Mas Cahyo, dari jauh aku mendengar suara Anggoro memanggilku. Ia berlari dengan buru-buru menghampiri kami berdua. Kami berhenti sejenak dan menghampiri Anggoro yang wajahnya benar-benar terlihat lelah. Ini, Anggoro memberikan kami perlengkapan medis berupa masker, sarung tangan dan beberapa vitamin. Wabah kusta menular. Sebisa mungkin jauhi yang terkena penyakit. Kami sudah berhasil memisahkan warga yang tertular dan yang sehat. Alhamdulillah. Ustadz Imron terlihat lega mendengar ucapan Anggoro. Tapi apa, Mas? Aku tahu ada yang ingin Anggoro sampaikan pada kami. Sebagai orang medis, mungkin tidak pantas mengatakan ini. Tapi menurut saya, penyakit warga desa lebih dari masalah medis. Mungkin kami bisa menangani penyakit di tubuhnya. Tapi saya menduga ada hal lain yang membuat mereka tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Mereka ingin saling menularkan. Aku mengerti apa yang Anggoro bicarakan. Raden Sutabenggolo tak hanya mengutuk tanah ini. Ia juga memerintahkan pengikutnya untuk membuat kekacauan dalam berbagai hal. Tidak hanya penyakit, pertengkaran, kesurupan, hingga teror gaib pun ia kirimkan kepada warga desa. Urusan warga desa dengan Raden Sutabenggolo akan kami selesaikan malam ini. Titip warga desa ya, Mas, ucapku sambil menepuk pundak Anggoro. Percayakan pada saya, Mas.
Terlihat di mata Anggoro rasa keinginannya untuk memulihkan keadaan desanya. Keberadaannya benar-benar membuatku merasa tenang, karena malam ini Raden Sutabenggolo pasti tak akan tinggal diam terhadap desa Darmokulon. Sesampainya di sendang mayat, aku dan Ustadz Imron membacakan doa untuk benda-benda yang sudah kami bawa. Air, garam, dan beberapa jenis kembang yang menciptakan aroma harum. 2 batang obor kami tancapkan untuk menerangi hutan yang mulai terasa mencekam. Sial, ucapku kesal saat menyadari keadaan kami. Ada apa, Mas? Kita sudah dikepung, balasku sambil menatap ke arah setiap pohon, di mana di sana telah menanti mata-mata merah yang mengawasi kami. Pak Ustadz, tolong lanjutkan ini sampai batas desa. Tetaplah di sana, pastikan Pak Ustadz dan warga desa tidak meninggalkan desa sampai matahari terbit. Perintahku. Tidak bisa, Mas. Tidak mungkin saya meninggalkan Mas Cahyo sendirian. Tidak, Pak Ustadz. Setelah ini, tugas kita berbeda, jelasku sambil meletakkan telapak tangan di tanah yang sudah diperciki air dan garam. Aku membacakan beberapa kalimat doa, dan saat itu perlahan mulai terlihat gerakan dari tanah. Perlahan-lahan sesuatu muncul menyeruak dari tanah-tanah di sekitar kami. Ular? Ustadz Imron tersentak melihat kemunculan ular-ular dari dalam tanah. Ini yang aku maksud, Pak Ustadz. Tinggalkan tempat ini dan lanjutkan sampai batas desa. Tapi tenang saja, aku tidak sendiri. Saat itu seekor kera menuruni pohon dan naik ke bahuku. Kliwon sudah tiba, dan mau tidak mau aku tidak bisa melibatkan Ustadz Imron dalam urusan dengan makhluk-makhluk terkutuk ini. Melihat kedatangan Kliwon, Ustadz Imron terlihat lebih berani untuk meninggalkanku. Jangan memaksakan diri, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku sambil mengangguk. Suara gemerisik dan mendesis dari dalam tanah semakin terdengar. Aku memastikan Ustadz Imron telah meninggalkan tempat ini dan membiarkan semua ular-ular itu keluar dari dalam tanah. Keluar, tunjukkan wujud kalian semua, ucapku pada semua sosok yang saat ini sedang mengawasiku. Ucapanku dibalas dengan desisan ular yang begitu banyak di tanah. Namun, belum ada satupun dari mereka yang berani mendekatiku. Wanasura, gedruk bumi! Seketika kekuatan besar mengalir ke kakiku, dan sekuat tenaga aku menghentakkan kakiku di tanah. Kekuatan yang besar menghantam tempatku berpijak. Lebih dari itu, energi gaib yang disalurkan Wanasura menyebar ke dalam tanah dan membuyarkan makhluk-makhluk yang bersembunyi di sana. Panglima Ketek dan peliharaannya. Suara Raden Sutabenggolo terdengar mendekat. Aku tahu dia tengah menyindirku. Kliwon terlihat waspada. Ia meninggalkan bahuku dan berdiri di hadapanku menatap ke satu arah. Ular-ular mendesis mengancam Kliwon, namun ia terlihat tidak gentar. Kalian sadar kan? Kalian tidak hanya berurusan denganku. Jika kalian pergi sekarang, kalian masih punya waktu hidup sampai ratuku menyambut perang Danyang yang akan segera datang. Saat itulah orang-orang di desa ini akan berguna untuk memperkuat kesaktianku dan Ratu. Ratu? Sudah kuduga bahwa Raden Sutabenggolo memiliki sosok lain di belakangnya. Berarti kau benar-benar tidak berniat melindungi desa ini sekalipun mereka tetap memujamu? Itu cerita lain. Jika mereka tetap memuja dan menyembahku, mereka tidak pantas mati. Toh mereka juga yang akan menemaniku setelah kematian mereka nanti. Aku kesal mendengar ucapannya. Kliwon terlihat sudah tidak sabar ingin menghentikan ini semua. Berarti tidak ada pilihan lain. Kalian harus musnah, ucapku. Bocah sombong. Saat itu juga puluhan ular melesat ke arahku. Dengan sigap aku dan Kliwon melompat dan kembali mendarat dengan kekuatan besar yang menggetarkan tanah. Ular jadi-jadian itu pun terpental. Aku melepaskan sarungku dan menyabetkannya ke tanah,
menghalau ular itu untuk mendekat. Aku menggunakan kesempatan itu untuk segera melesat mendekati Raden Sutabenggolo. "Kau belum pantas melawanku." Tiba-tiba sekumpulan ular kembali mengepungku. Saat ini aku memilih tak bergerak dan membiarkan ular itu mendekat. "Tidak pantas?" tanyaku dengan wajah kesal. Dalam waktu yang bersamaan, ular-ular itu terbakar dan meronta-ronta di tanah. Aku sudah meruat tanah ini. Segala macam kutuk dalam wujud apapun tak akan lama berada di tanah ini. Raden Sutabenggolo tak lagi tertawa. Ia menatapku dengan tatapan kesal. "Aku sudah mencoba lunak kepadamu." Suara itu tiba-tiba ada di belakangku. Kali ini aku tidak lengah seperti sebelumnya. Sebelum tangannya menyentuh leherku, aku melompat ke belakang melewati kepalanya dan menjambak rambut panjangnya. Tanpa menahan diri, aku menarik kepalanya dan menghantamkannya ke tanah. Setelah mengetahui apa yang ia lakukan pada warga asli desa ini, maka tak perlu lagi aku bersikap sopan pada makhluk ini. "Lunak? Aku menyesal pernah mencoba sopan kepadamu." "Ah, enak aja. Bocah brengsek." Kakek tua itu menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Kekuatannya begitu besar hingga melontarkan tubuhnya. Wanasura tak membiarkannya berdiri. Kekuatannya mengalir ke tubuhku dan menghantamkan kembali kepala Raden Sutabenggolo ke tanah. "Kalian Danyang Panglima Kera Alaswana Marta, mengapa kalian patuh pada manusia ini?" umpat Raden Sutabenggolo. Ia melihat monyet kecil berdiri di hadapannya dengan wajah kesal. "Wanasura dan Wanasudra tidak patuh kepadaku. Mereka hanya patuh pada penciptanya." Balasku masih berusaha menahan kepala itu di tanah. Namun Raden Sutabenggolo tak bisa dihentikan begitu saja. Tiba-tiba dari punggungnya tumbuh tangan kurus berwarna hitam dan mencengkram tanganku. Darah segar bermuncratan dari tanganku. Cakaran itu membentuk luka panjang yang membuat tanganku mulai sulit bergerak. Aku meludahi luka itu dan mengikatkan sarungku untuk menghentikan darahnya. Raden Sutabenggolo tertawa melihat lukaku. Ia merangkak di tanah dengan keempat tangannya dan kembali mengincarku. Sialnya, dari setiap sudut hutan, makhluk-makhluk yang belum ku ketahui wujudnya sudah mengincarku. Tapi sebelum aku menahan serangan Raden Sutabenggolo, tiba-tiba Kliwon melesat ke hadapanku dan memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Raden Sutabenggolo gentar dan menahan serangannya. "Kliwon?" Aku melihat Kliwon begitu marah. Ia terlihat ingin menghadapi Raden Sutabenggolo seorang diri. Jelas aku penasaran apa yang membuat Kliwon seemosi ini. Namun rasa penasaran itu terjawab saat aku melihat beberapa kera keluar dari sendang mayat. Mereka menyeret bangkai-bangkai kera yang sudah membusuk berada di dalam sendang itu. Tidak hanya satu atau dua, ada banyak bangkai kera di sendang itu. "Setan itu yang melakukan itu pada kawananmu?" Kliwon mengangguk. Aku menduga bahwa kera-kera itu adalah kawanan kera keramat yang melindungi hutan desa. Kutukan di satu wilayah tidak akan menyebar melewati hutan selama makhluk keramat di sana masih menjaganya. Agar kutukan dari bukit dan sendang mayat bisa sampai ke warga desa, mereka harus membantai kawanan kera yang melindungi hutan desa. Raden Sutabenggolo mundur beberapa langkah. "Kadang pengorbanan seperti ini diperlukan agar kita bisa berkuasa atas manusia-manusia itu." Raden Sutabenggolo masih mencoba mempengaruhi Kliwon. Jelas Kliwon tak berniat menggubrisnya. Wanasura merasakan kekesalan Kliwon. Ia mengaum hingga ke seluruh penjuru hutan, membuat seluruh penunggu hutan gentar. "Luapkan amarahmu, Kliwon. Kali ini aku akan duduk manis di sini dan tidak membiarkan setan-setan alas itu mengganggu kalian," ucapku yang segera mengambil posisi duduk di salah satu batu besar di sana. Aku sadar Kliwon tak berniat meminjam tubuhku. Malam itu, sosok roh kera raksasa menggetarkan hutan desa Darmokulon. Aku menangkap tubuh kecil Kliwon yang ditinggalkan rohnya dan menjaganya untuk sesaat. "Kau yakin akan menentang ratu?"
ucap Raden Sutobenggolo. Jelas aku merasakan ketakutannya saat melihat wujud asli Wanasudra. Kau berani bertanya seperti itu setelah membunuh kawanannya? Weh, salah orang, salah monyet, ucapku. Raungan Wanasudra terdengar penuh emosi. Ia mengincar Raden Sutobenggolo, namun kakek itu melesat begitu cepat ke belakang Wanasudra. Haha, lambat, tawaku. Tanpa menoleh, tiba-tiba tangan Wanasudra menangkap Raden Sutobenggolo dan membantingnya ke tanah. Darah hitam pun bermuncratan dari wujud kakek tua itu. Brengsek! Tak lagi ingin dipermalukan, Raden Sutobenggolo mengoyak wujud kakek tua itu. Matanya berjatuhan, kulitnya mengelupas, daging-daging hitam keluar dari tubuhnya, menyatu dengan tangan yang muncul saat melukaiku tadi. Jadi itu wujudmu yang sebenarnya? Di hadapan Wanasudra, tubuh kakek tua terbaring dengan sosok makhluk hitam yang keluar dari dalamnya. Bentuknya menyerupai manusia yang kurus dan panjang seperti ular dengan 4 tangan yang membantunya merayap. Mahkota di kepalanya menunjukkan bahwa ia sudah mencapai tahap makhluk yang berkuasa. Wanasudra tak peduli. Ia bersiap menangkap lagi Raden Sutobenggolo. Namun setan itu bergerak dengan gesit dan melilit tubuh Wanasudra. Ular yang muncul dari tubuhnya menggigit dan terus menyerang Wanasudra. Wanasudra membanting dirinya dan membiarkan Raden Sutobenggolo terhimpit oleh tubuhnya. Tapi Raden Sutobenggolo terlalu licin. Ia berhasil menghindari bantingan itu. Sedangkan bulu rambut Wanasudra mulai menghitam dengan racun gigitan ular itu. Wanasudra? Aku mulai cemas, namun tak ada sedikit pun niat Wanasudra untuk berhenti. Dari jauh, aku hanya bisa membacakan amalan pemulih untuk mengurangi rasa sakit Wanasudra. Tanpa terasa, kekuatan besar meluap-luap di hutan ini, hingga tekanan yang begitu besar terasa di sekitarku. Jadi ini yang terjadi ketika dua sosok danyang bertarung di alam manusia, gumamku. Aku tak bisa membayangkan jika perang para danyang sampai ke alam ini. Gejolak apa yang akan terjadi pada alam ini? Selesaikan secepatnya Wanasudra. Lapar ini, teriakku. Selesaikan secepatnya? Kalian terlalu sombong. Raden Sutobenggolo menggali masuk ke dalam tanah. Aku yakin ia akan muncul dan menyerang Wanasudra, atau malah diriku. Aku pun melompat dari batu tempatku duduk dan berpindah ke salah satu pohon yang tinggi. Aku benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan sosok itu. Wanasudra terlihat cemas. Ia menoleh ke berbagai arah dan berpindah tempat, waspada dengan kemunculan Raden Sutobenggolo. Namun sosok itu masih belum saja muncul. Saat itu, aku pun mulai curiga. Wanasudra, dia coba untuk kabur, teriakku. Wanasudra terlihat kesal. Ia meraung sekencang-kencangnya dan menghantamkan pukulannya berkali-kali ke tanah. Bumi pun bergetar. Kekuatan besar merasuk ke tanah dan terus mengguncangnya. Dari ujung sendang, tiba-tiba tubuh Raden Sutobenggolo terlontar keluar. Monyet sialan! Tubuh makhluk itu pun diliputi asap hitam yang membara. Kali ini, Wanasudra dalam bahaya. Aku bersiap untuk membantunya jika serangan itu semakin mematikan. Sekali lagi, dua kekuatan besar akan beradu. Aku menuruni pohon untuk melindungi Wanasudra. Tapi, sebelum kedua serangan itu berbenturan, gelombang besar berwarna hitam muncul dari sendang mayat dan menghentikan mereka berdua. Kau belum diizinkan untuk mati. Aku masih membutuhkanmu untuk membunuh manusia-manusia sialan itu. Suara wanita terdengar dengan penuh amarah di sekitar kami. Suara yang penuh dengan tekanan. Ratu. Kali ini wajah Raden Sutobenggolo benar-benar pucat. Aku menoleh ke arah langit dan samar-samar tubuh ular raksasa terlihat melintas di antara awan. Gila, aku tak pernah membayangkan makhluk seperti itu masih ada di alam ini. Mayat di sendang ini sudah cukup untuk membawamu ke sana. Bergabung dengan yang lain dan bunuh mereka, terutama dia yang menggunakan keris raga sukma. Perintah sosok itu. Seketika
Gelombang besar di sendang mayat menyatu dengan kekuatan hitam yang jatuh dari tubuh ular raksasa di langit. Danan? Apa yang dia maksud adalah Danan? Tunggu! Belum sempat aku bertindak, Raden Sutobenggolo sudah melompat ke sendang mayat. Genangan kekuatan hitam pun menenggelamkannya secara perlahan. Urusan kita belum selesai. Aku akan membunuh kalian nanti setelah membunuh mereka, ucap Raden Sutobenggolo yang tiba-tiba menghilang. Asap hitam menyebar cepat setelah Raden Sutobenggolo menghilang. Sendang mayat kembali seperti semula dan sosok tubuh ular raksasa yang melintas di langit sudah menghilang begitu saja. Dia tidak menganggap kita sebagai ancaman, ucapku pada Wanasudra. Wanasudra hanya menggeram. Wujudnya berubah samar dan perlahan menghilang. Ia kembali ke tubuh Kliwon yang berada di pelukanku. Kliwon tersadar dan menaiki bahuku. Aku mencoba menelisik ke dalam kubangan mayat di sendang yang telah mengering itu. Hanya tumpukan jasad dan bangkai yang ada di sana. Kliwon, kita nggak bisa diam aja. Kita harus cari tahu siapa ratu itu. Danan dan yang lain pasti sedang dalam bahaya. Sementara itu, di jagat Segoro Demit, cuaca yang tak menentu, teror yang tak berkesudahan, kegelapan yang abadi. Bertahan hidup di jagat Segoro Demit saja sudah merupakan perjuangan yang berat untuk Danan, Jagat, dan Pak Lek yang datang dengan tubuh manusia. Terlebih mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok yang memantik peperangan gaib dari alam itu. Jadi ini penerus kita. Seorang kakek berjalan mendatangi mereka bertiga. Nyi Purbawengi dan Eyang Kertasukmo mengangguk dengan hormat pada kakek itu. Eyang juga leluhur kami? Tanya Dana dengan sopan. Keberadaan kepala Ki Kundawayan membuat ia sadar bahwa kakek itu memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan. Tapi kakek itu melengos begitu saja dan menatap ke arah Pak Lek. Penguasa tiga api, ilmu raga sukma. Kakek itu kembali berpaling dan menatap Jagat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pengguna ajian lintas alam, penghancur pusaka. Aku menduga kakek itu tengah menilai kemampuan kami. Entah bagaimana ia bisa mengetahui kemampuan Pak Lek dan Mas Jagat begitu saja. Kakek itu pun kembali ke arahku dengan wajah serius dan kesal. Kau? Jadi kau yang terlemah. Apa yang bisa kau lakukan tanpa pusakamu? Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.